السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, 1277 Masehi. Hadis ke-26 bab roja atau hadis ke-438 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله له ولوالديه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini nama beliau Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais bin Sulaim. Ini sahabat Nabi yang suaranya sangat merdu ya. Sehingga Rasulullah itu senang kepada bacaan Al-Qur'annya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ashabuhu, di dalam meriwayatkan hadis, murid terdekat beliau, ashab, murid terdekat atau the best, murid the best adalah Abu Burdah. Ini ada di 6 kitab hadis utama, kutubus sittah. Riwayat Imam sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yaitu Abdullah bin Qais bin Sulaim meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan niatnya di malam hari agar orang yang berbuat jahat di siang hari bertobat, dan membentangkan niatnya di siang hari agar orang yang berbuat jahat di malam hari bertobat sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Ini tanda bahwa pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Nah, ini rojak namanya ya. Ini juga pesan. Nah, ini kadang ya, pesan bagi para dai gitu ya, bahwa dakwah itu ya memang sabar. Nah, gitu ya. Dakwah itu sabar. Kadang apa ya, kekurangan sabaran itu karena kita pingin langsung hasil. Nah, ini yang jadi kurang sabar. Ya, akhirnya marah-marah dan sebagainya. Nah, karena itu Allah saja itu membuka pintu taubat dengan sampai nanti matahari terbit dari
barat. Makanya, nah untuk kita dakwah itu sabar gitu ya kepada siapapun ya. Cuman memang, nah ini ya manusia itu ingin cepat gitu ya. Sekali ngandani kudu api. Nah itu ya biasanya kita kan begitu ya. Jadi sekali bicara awamu harus langsung ngerti. Nah gitu. Itu kita yang kurang sabar. Tapi ya memang itu biasanya kita begitu. Terus tak kandani bolak-balik. Nah, itu kalimat-kalimat kita ya. Nah, oleh karena itu di dalam dakwah selain kita menyampaikan langsung, nah kita berdoa. Itu saya ingat ada teman saya udah pernah cerita mungkin ya. Teman saya itu sekolah ngajar ya, guru di SMP yang ya anaknya nakal-nakal lah. Nah itu ya dia bilang ngajar sekolah yang anaknya pinter-pinter itu ya gampang. Kalau anak nakal-nakal gini datang tidur itu sudah alhamdulillah. Karena yang lain datang itu ganggu kelas. Nah, kayak gitu. Padahal guru itu kan ada psikologi pendidikan. Udah diajari itu ya. Ngadepin anak bagaimana. Nah, tampat lah kalau bahasa lainnya dulu itu ya. Terus saya tanya, "Lus, sampean ya apa kayak gitu?" Ya cari yai ya kawan dungo. Ya, jadi ini juga saran bagi siapapun ya bahwa usaha kita harus dibarengi dengan doa. Siapapun itu ya. Siapapun. Karena memang ya kita ini biasanya seperti itu. Pengennya adalah sekali ngomong langsung dipahami, besok nggak boleh diulangi lagi. Kan gitu ya. Padahal kan ya dakwah nggak gitu ya. Dakwah itu ya sekarang dikasih tahu, dia tahu, paham. Besok melakukan lagi. Nah, itu biasa. Oh ya kita kasih tahu lagi. Ya besok gitu lagi. Ya kita kasih tahu lagi. Nah gitu. Makanya kalau dakwah nggak sabar itu orang Taif itu sudah dibleki gunung gitu ya sama malaikat itu. Kalau Nabi nggak sabar. Nah kalau orang Taif sudah dibleki gunung, orang umroh nggak bisa ke Taif. Oh, saya ini lagi jadi idola Taif. Nah itu kadang kita begitu. Kepada siapapun ya. Kepada orang, kepada murid, kepada siapapun. Ya karena apa? Karena Allah saja seperti itu. Allah saja seperti itu. Nah, seperti itu ya. Maka manusia ini memang dikasih kesempatan. Nah, ini maha sayangnya Allah kepada kita. Ada ustadz itu cerita. Ada ibu-ibu curhat ke ustadz ini. Ustadz, anak saya itu nawakal ustadz. Saya udah capek. Nah, kayak gitu. Saking dablek ya arek. Diumbah gak kepeh, dipe gak garing. Guys, ya omong. Ya ustadznya ya sambil didoakan ibu, didoakan. Nah memang begini, kadang kita itu pengen kan sadek saknyet ya. Nah itu kita ya. Jadi ndonga ya Allah anak saya soleh, langsung benih soleh. Nah, ya itu ada namanya saya lupa itu orang psikolog itu. Ada metodenya itu. Jadi ini ada pakar psikologi ya. Ini yang cerita adalah orang yang saya kenal. Masih temennya punya anak, nah, gitu ya. Anaknya ini nuwakal. Nuwakal itu bukan cak lontong ya. NU akal berarti sangat nakal. Ada anak nakal kemudian diserahkan ke psikolog ini.
Sama psikolog ini diajak jalan naik mobil gitu, muter-muter, kembali. Nah, itu anak ini langsung berubah total. Nah, itu ada metodenya katanya di psikologi. Katanya gini. Manusia itu kan ada gelombang. Nah, kayak kita ini namanya gelombang alfa kalau nggak salah. Kalau orang tidur itu namanya delta. Nah, ada jenengan tahu ini hipnosis ya? Tahu ya? Tahu hipnosis? Bukan hipnotis. Kalau hipnotis itu orangnya namanya hipnotis, ahli hipnosis. Nah, itu ada gelombang theta namanya. Nah, di gelombang theta ini mereka bisa memasukkan sesuatu dan orang ini itu ikut gitu. Katanya begitu. Nah, ini jangan tanya psikolog-psikolog ya. Mungkin siapa yang ada psikolog nggak di sini? Contoh nih, ini katanya loh ya. Kalau kita mau ngasih tahu seseorang, siapapun itu lebih masuk kalau posisi ketika tidur tapi sebelum tidur lelap. Nah, cirinya itu tangannya itu bisa gitu loh. Jadi orang itu kalau mau tidur, itu kalau jenengan pegang tangan ya, tangannya orang itu, siapapun ya orang itu ya, anak, istri dan sebagainya. Itu nanti ada posisi di mana tangannya ini akan gerak dikit. Nah gitu. Itu posisi sebelum tidur lelap. Nah, di posisi itu kita disuruh melakukan kalimat-kalimat yang kita inginkan. Nah, itu katanya gitu, katanya. Jadi ada teman di Jakarta itu pada saat anaknya posisi kayak gitu tuh sebelum tidur. Nah, itu langsung ngomong. Anaknya cewek ya, ini ya. Ini ibu-ibu ya ngomong. Anak saya langsung saya peluk, saya cium, nak jadi anak yang soleh ya, yang nurut ya. Nah, kayak gitu itu. Nah, itu kata psikolog itu bisa lebih masuk namanya. Nah, itu metode psikologi. Kalau metode dalam kondisi nyata begini, ini namanya gelombang alfa kalau nggak salah ya. Kondisi sadar, orang itu akan berargumen, akan dalil. Nah, kayak gitu ya. Dalil. Misalnya ya, kita nyuruh, Mbok ya belajar. Nah, dia akan dalil. Temenku lo nggak belajar nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, itu argumen metodenya. Nah, ini mungkin ya, suatu saat kita perlu mengadakan kajian psikolog ya. Parenting psikolog bagaimana metode ngandani yang bisa langsung masuk. Wah, itu keren itu ya. Jadi ada waktu-waktu model-model tadi itu. Nah, kayak tadi itu. Anak ini diajak jalan naik mobil, dikasih tahu aja, diajak ngobrol gitu. Kemudian dia berubah. Nah, itu kesadarannya yang diinginkan. Nah, itu di samping doa, maka kita juga harus metode diubah. Nah, itu mungkin perlu itu kajian psikologi, cara ngasih tahu orang dan langsung masuk. Nah, itu gelombangnya bukan alfa. Karena kalau alfa nanti bisa debat, argumen. Ya, tapi kita juga harus siap nih kalau debat argumen ya. Kayak anak saya itu waktu SD saya suruh lomba itu. Nah, apa sih ya? Kok aku itu lomba terus ya. Temanku loh ya, nggak lomba juga nggak apa-apa ya. Saya ya Allah. Nah itu. Nah itu ya, kita argumen gitu ya. Akhirnya ya saya berargumen karena posisinya sadar. Nah kayak gitu argumen. Nah dakwah balik lagi. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Nah posisi argumen, nah itu harus bagus. Bukan
semena-mena, mentang-mentang suami kepala rumah tangga, wes pokok ya, mentang-mentang istri, mentang-mentangan, nah orang tua dan sebagainya. Tapi ya kadang memang kayak gitu perlu. Nah mungkin itu perlu kajian psikologi, bagaimana ngasih tahu orang dan orangnya bisa langsung nangkep, paham, mengerti, melakukan. Nah itu katanya ada ilmunya di psikologi. Nah, itu perlu dipelajari selain kajian agama, di mana doa, nah gitu, oke. Dan sabar kita itu ya. Kadang kita enggak sabar. Nah, balik lagi ke ibu tadi. Ibu tadi, Ustaz, anak saya kalau saya udah doa sampai capek. Wah, ini bayangin doa sampai capek. Kita doa sampai. Nah, memang doa itu terkadang tidak sadek-saknya ya. Dan memang ada yang anaknya itu tobat setelah orang tuanya meninggal. Nah itu ada. Nah itu tetap disabari dalam kajian agama. Ya kita tetap berdoa, berdoa terus sudah. Gak usah putus-putus. Bahkan ada juga yang mengatakan kesuksesan kita hari ini bisa jadi karena doa kakek moyang kita tuh. Nah bisa begitu kan. Nah itu juga harus kita sadari. Nah itu kajian doa. Nah di sini karena Allah itu Rahman, Rahim, pintu tobat itu selalu terbuka sampai matahari terbit dari barat. Nah seperti ini. Ini kita ingat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak orang Taif itu ya. Kalau sudah matahari terbit dari barat itu udah selesai. Hadis berikutnya. Ini panjang hadisnya. Wa nabi najihin Amr bin Abbasah bi fathil aini wal ba'i. Nah, ini ada kalimat begini nih. Dari Abi Najih Amr bin Abbasah bi fathil aini wal ba'i. Berarti abasata. Nah, gitu. Jadi kalau dulu itu kan Arab itu kan nggak ada harokat ya. Nah, kita nyebutnya kitab gundul itu ya. Nah, kalau bego masih bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Nah, jadi Arabnya gundul. Gundul itu supaya nggak salah, kadang dikasih penjelasan. Karena orang Arab itu bisa salah baca, gitu. Jika ubay, ubay itu alif ba ya, itu bisa dibaca abi. Kalau nggak ada penjelasan atau orangnya nggak paham, nah kayak gitu tuh. Jadi makanya kadang dikasih penjelasan harok fathahnya apa gitu ya kayak ini ya. Bi fathil aini wal ba'i. Nah, itu penjelasan karena orang Arab nulis tanpa harokat. Nah, supaya tidak salah baca dikasih penjelasan. As-Sulami radhiyallahu anhu qala kuntu ana fil jahiliyati adhunna an-nas ala dalalatin wa annahum laysu ala shay'in hum yawduna al-awdana فسمعت برجل مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي وقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا يرى عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد وما هو يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس لكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي ظهرت فأتني قال
فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكنت في أهلي وجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أرادكم قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم قصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيد رمح فإذا تطلع حين نضرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل بين الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم قصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا قام الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى نصلي العصر ثم قصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستغفر إلا خلت خطايا وجهي وفي وخياشيمي ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خلت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خلت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خلت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الكعبين إلا خلت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإنه قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه فمجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلى انصرف من خطيئته كيدي ما ولدته أمه. حدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة الصائم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يطاع هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدث أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. Contoh ya hadis panjang gini, imam-imam itu hafal. Ya Allah, ya Allah. Kita ini apa ya? Saya aja baca masih pusing. Ulama-ulama kita itu hafal. Kalau hafal hadis ya hafal Al-Quran ya. Ulama hadis itu hafal Quran, baru hafal hadis ya. Itu udah default. Makanya kalau di hadis itu ada istilah Al-Hafidh. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kayak gitu. Al-Hafidh itu bukan berarti hafal Quran, enggak. Hafal Al-Qurannya udah pasti ulama dulu itu. Nah, Al-Hafidh itu hafal 100.000 hadis serta sanad dan matanya. Nah, itu disebut Al-Hafidh. Nah, gitu ya. Kalau kita kan sekarang Al-Hafidh itu hafal Al-Quran. Kalau dahulu, wah itu sudah hafal Al-Quran itu udah pasti ya. Nah, itu dahulu ya. Kemudian baru hafal hadis. Nah, makanya disebut Al-Hafidh. Nah, itu di bidang hadis. Inti dari hadis ini adalah yang pertama strategi. Nah, ini ada strategi ya. Strategi. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Najih saat di Mekkah ya.
agar kembali kepada keluarganya dengan keislamannya dan tinggal di sana karena khawatir mengalami siksaan dari orang Quraisy. Jadi ketika orang itu posisinya lemah secara keamanan, nah itu boleh sembunyi. Nah kayak gitu. Makanya dakwah Rasulullah itu kan bertahap, bertahap, nggak langsung terang-terangan. Nah seperti itu boleh seperti itu. Ya. Jadi kita ya sembunyi dulu, nah, pelan-pelan. Nah kayak gitu. Bukan frontal, nah, kayak gitu. Maka metode dakwah itu harus dipahami, ya. Karena kadang kalau kita nggak paham kan, wah ini kan menegakkan kebenaran, wah, gitu. Langsung hajar, nah gitu. Ya bukan begitulah. Ya dakwah itu beda, beda metodenya, ya. Metode dakwah. Ingat ini dakwah, ya. Jadi metodenya step by step lah, oke. Step by step, pelan-pelan, nah kayak gitu, ya. Balik lagi ke yang tadi. Nah, ini strategi namanya. Kemudian, nah ini memang Rasulullah menunggu, nantilah kalau aku datang lagi lah. Nah ini Fathu Makkah ya. Nah, jadi ada optimisme di dalam berdakwah bahwa nanti Islam akan mengalami kejayaan. Nah itu optimisme Rasulullah SAW. Jadi memang di sini awalnya sahabat itu disuruh, ya udah kamu balik lagi lah, karena posisinya memang kita belum kuat lah, gampangannya seperti itu. Kemudian, nah Rasulullah optimisme. Nah, nantilah ketika Islam sudah kuat. Nah ini namanya optimisme. Sehingga selain kita berbicara metode, nah kita juga bicara tentang optimisme. Kemudian, nah ini fadilah dari sholat dan wudhu, di mana sholat dan wudhu menghapus dosa-dosa kecil. Nah gitu ya. Makanya di sini dijelaskan nih, kalau dari wudhu, kita wudhu nih, membasuh, berkumur, memasukkan ke lubang hidung, kesalahannya berguguran. Membasuh muka, kesalahannya dari muka berguguran. Membasuh kedua tangan hingga siku, kesalahannya berguguran. Nah itu. Salat dan wudhu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Itu makanya ya sejatinya orang Islam itu sudah dikasih apa istilahnya, bonus yang berlebih, bonus luar biasa. Bayangin wudhu dosa berguguran, nah gitu. Selama, nah ini yang selama kita tidak membiasakan melakukan dosa kecil. Karena nanti jadi dosa besar. Karena begini, memang ada efek ya. Ketika kita menuju ke dosa, itu nafsu akan agak berat menuju ke ibadah. Itu default itu. Default itu seperti itu. Karena kebiasaan. Oke, kita bahas kebiasaan dulu. Ini manusia lah. Jenengan biasa lari pagi sehari 1 jam. Oke. Ada yang mengatakan kebiasaan itu definisinya adalah 6 bulan berturut-turut. Ada yang bilang 9 bulan berturut-turut. Nah, itu terserah. Katakanlah jenengan dalam 9 bulan berturut-turut itu biasa lari pagi 1 jam berturut-turut. Itu suatu ketika kalau nggak lari pagi, itu badan nggak enak semua. Nah gitu ya. Yang biasa sepedaan, ya sama. Suatu hari nggak sepedaan, ya nggak enak semua. Yang tiap hari ngopi, gitu.
Aja sampai kerjamu ganggu ngopimu. Nah, itu kan tagline-nya warung kopi ya. Yang biasa ngopi, nggak ngopi sehari, itu wes gak iso mikir. Nah, itu memang default apa istilahnya? Jiwa manusia. Itu begitu. Maka kalau ada orang sabar, kemudian suatu ketika harus marah-marah sampai muntah, itu setelah itu dia akan sedih. Itu default itu. Jangan kan sabar ya, sabar ngomongnya. Suatu ketika marah-marah sampai muntah, setelah itu pasti sedih. Itu. Aku bisa begitu ya, kayak gitu itu defaultnya begitu. Sama orang yang biasa wudhu, sholat maksudnya baca Quran. Terus suatu ketika nggak baca Quran, itu juga ada yang hilang gitu ya. Saya jenengan tiap hari baca Quran. Suatu ketika nggak baca Quran gitu, itu pasti ada yang hilang. Gitu. Nah kayak gitu itu. Itu default sudah itu. Nah itu kebiasaan itu seperti itu. Walaupun di sini itu sudah dikasih bonus, wudhu, dosa hilang, semua hilang. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang biasa berbuat dosa, ya itu menghindari wudhu. Itu default itu sudah. Atau wudhunya nggak sempurna lah bahasa kita ya. Nah ini juga harus diperhatikan ya. Bagi orang-orang yang tadi lah misalnya nggak terbiasa untuk ibadah, tolong perhatikan wudhunya itu. Apakah wudhunya udah sempurna belum gitu? Ya karena itu dalam kajian agama itu dibahas. Ojo-ojo kok wudhu nih sikute iki gak kena gitu. Ya wudhunya anak sekolah kadang kan gitu, cepet-cepetan gitu ya. Set mari gitu ya. Ternyata sikunya nggak kena. Wajah nggak pas. Nah, kayak gitu tuh. Kaki juga nggak pas. Nah itu orang-orang yang tidak terbiasa wudhu, dalam arti terbiasa melakukan dosa, itu kalau wudhu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan wudhunya nggak pas. Begitupun sholatnya. Jangan-jangan sholatnya juga nggak sempurna. Nah ini juga jadi isu. Allah itu isu besar ya. Wongi sholat tapi korupsi lah. Itu kan. Itu. Nah itu kajian pertamanya ya diperhatikan sholatnya seperti apa. Nah itu harus diinikan ya, dibahas. Gitu. Karena kalau jenengan baca bukunya Profesor Ali Aziz ya, itu terapi sholat bahagia. Ya sholat itu harus dipahami. Nah, gitu posisinya itu seperti apa. Karena apa? Khawatir jangan-jangan orang-orang yang tetap melakukan dosa itu wudhunya nggak sempurna. Oh sholatnya otomatis ya gak iso gimana? Ya nggak sholat kan? La sholat bila wudhuin. Kalau wudhunya nggak sah, ya sholatnya juga ya nggak sah. Wudhunya sah, sholatnya juga nggak tahu. Nah kan gitu ya. Itu harus diperhatikan ya. Nah itu ya termasuk dalam bahasan-bahasan ya. Kalau ya tadi orang ini kan bonus besar nih bagi umat Islam. Sholat itu menghapus dosa, wudhu, basuh muka, dosa itu ikut mengalir ya. Basuh tangan, dosa ikut mengalir, basuh kaki, dosa ikut mengalir. Wah ini bonus besar bagi umat Islam. Nah hanya saja tadi
Kan enak kalau gitu. Ya enak memang. Bisa enak toh orang umat Islam itu. Umat Islam itu enak toh. Saya nggak tahu ya. Ini saya lupa itu ada kiai di YouTube itu ngomong gini. Orang sering bertanya hukumnya, misalnya ya, hukumnya minuman keras itu apa? Ya hukumnya kan haram. Tapi orang nggak pernah bertanya hukumnya tidak minuman keras. Hukumnya apa? Wajib ini. Berarti berpahala kan kalau nggak minum. Sehingga kita ini by default itu udah dapat pahala. Nah, wes gitulah. Oh nggak minum minuman keras. Kan gitu. Kan haram itu kan dikerjakan dapat dosa. Gitu. Ditinggalkan dapat pahala. Berarti nggak minum keras dapat pahala. Jadi kita ini diem aja dapat pahala. Wes mana orang Islam itu ya? Saya nggak ngerokok, ya dapat pahala. Rokok kan macam-macam ya. Ya mulai yang haram sampai yang makruh. Nah, ya intinya kalau nggak ngerokok dapat pahala kan gitu. Loh itu lah semua enak umat Islam itu. Menentai dapat pahala. Maka sebenarnya bonus itu, sama kalau kita bicara bonus bagi umat Islam, itu luar biasa. Itu enak pol lah, enak pol. Nah balik ke yang tadi, kok masih ada orang yang tidak begini gitu. Nah itu kebiasaan. Jadi memang kalau biasa melakukan hal-hal yang negatif, itu yang kayak gini nih otomatis itu kayak aneh gitu. Nah gitu nih. Biasa meso, kok gak meso? Itu lambe gatel. Allah ya Allah. Oh bisa ya. Sukses meso, gak sukses meso. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Padahal Islam itu bonusnya gak karu-karuan. Yang kayak tadi lah. Oh kita diem aja dapat pahala. Wudhu dosa hilang semua. Nah, cumanya itu tadi ini masalah kebiasaan. Ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang negatif, otomatis menuju yang positif itu juga akan aneh gitu. Kita nggak usah ngomong setan ya, nggak usah. Ini jiwa aja. Jiwa itu seperti itu. Jadi kalau apa namanya ya? Ya sekarang trennya mungkin kata orang ya, TikTok lah. Orang itu kalau nonton TikTok, katanya loh, itu 2 jam itu nggak terasa. Nggak tahu ya, katanya loh. Jadi scroll ini, moro-moro 1 jam, moro-moro 2 jam, kayak gitu tuh. Padahal baca Quran 1 ain itu berapa jam? 1 rukuk itu 5 menit lah ya, 5 menit cukup lah ya. Yasin 5 menit ya. Sak surat itu. Yasin. Yasin itu 1 surat. Itu 5 menit itu. Biasanya tahlilan yasinan dengan jami. Baca Yasin itu berapa menit? Itu 83 ayat. Maknanya berarti kan nonton TikTok ya. Kan trennya TikTok ya sekarang ya. Nonton TikTok itu kan 2 jam ya. Tetapi dibuat baca Quran 5 menit itu gelisah. Masa gak enak belas. Ya karena ya tadi kebiasaan. Kita nggak usah ngomong setan ya, nggak usah. Itu kebiasaan manusia lah. Nah kayak gitu tuh. Makanya ya kayak tadi jenengan biasa jalan kaki tiap hari, suatu hari nggak jalan kaki, gak enak kabeh awak.
Nah, kayak gitulah. Itu udah kebiasaan. Oke. Biasain muring-muring, gak muring-muring, itu wes rasanya aneh. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita ngomong kebiasaan aja. Padahal sebetulnya kalau kita kajian agama, Islam itu bonusnya nggak karu-karuan. Masya Allah. Terus bonus tok lah kita ya. Diem aja tadi berpahala. Kita nggak melakukan dosa kan. Ya berpahala. Kita wudhu ini, kita baca apapun itu berpahala. Bahkan ada yang meneliti bacaan La ilaha illallah itu menurut yang nulis dan menceritakan itu bacaan teringan. Karena lafal ya. Gini, kalau kita bahasa habis A terus I itu kan berat ya. Nah, itu bahasa namanya. Makanya kadang bahasa Arab itu tidak sesuai dengan rumus. Karena disesuaikan dengan lidah. Ya. Kayak orang Inggris ya. Orang Inggris itu secara bahasa itu kan nyebutnya today. Today. Nah gitu ya, secara bahasa itu gitu. Tetapi secara sehari-hari dia bacanya today. Today. Nah kayak gitu tuh. How you today? Enggak, how are you today gitu. Nah itu anak SD. Today gitu. Karena mencucu kan. Today. Kan berat itu secara bahasa. Sehingga orang Inggris pun nyebutnya how you today? Today gitu. Nah, dalam kajian agama ada yang meneliti bacaan la ilaha illallah itu bacaan paling ringan. Karena bibir nggak pernah mingkem. Coba jangan baca la ilaha illallah. Itu ringan itu. Kalau subhanallah itu masih kan ada ada bibir mingkem, ada ha kan gitu ya. Allah. Nah, itu masih lebih ini. Sampai ada yang meneliti gitu. Maka harusnya kita itu lebih mudah baca la ilaha illallah. Karena nggak perlu apa ya? Bibir itu geraknya nggak perlu berat. Ya. Kalau alhamdulillah itu kan masih banyak harokat ya. Dan bibir juga ada yang gerak kan? Ada yang mingkem. Tapi kalau la ilaha illallah itu bibir itu biasa aja. La ilaha illallah. La ilaha. Nah kayak gitu tuh. Sampai ada yang meneliti begitu. Maknanya apa? Maknanya kalimat-kalimat thayyibah ini itu udah didesain. Nah gitu ya. Ini kan kajian ya. Kajian lah. Itu ringan sekali dibaca. La ilaha illallah. Nah kayak gitu. Itu Masya Allah. Itu kalau kajian. Ya ini namanya juga kajian itu kan penelitian ya. Walaupun mungkin asalnya dulu nggak begitu ya. Tetapi secara kajian ternyata kalimat thayyibah itu mudah sekali diucapkan. Mudah sekali. Dan ringan gitu. Ringan sekali. Dibandingkan dengan ya kita bicara yang lain. Insya Allah kalau kayak gini tuh ya Allah. Ini masalah kebiasaan aja. Ya Allah. Bahkan ini ada yang mengkaji lagi. Lafaz Allah itu kalau dipisah-pisah itu juga maknanya masih menuju Allah. Allah. Alifnya dihilangi jadi lillah. Lillah karena lamnya dihilangi lagi jadi lahu. Itu ya untuk Allah. Lam satu dihilangi jadi ilah. Ya, itu juga ke Allah. Ilah. Lam dua dihilangi jadi itu ternyata juga seruan kepada Allah. Dihilangi jadi hu itu juga seruan kepada Allah. Oh itu sampai ada yang mengkaji gitu. Makanya ada yang wiridan hu
Tapi hu-nya itu dhamir kepada Allah itu niatnya begitu. Cuman ada yang kritik karena bacanya kecepatan ya. Jadi hu gitu. Ya itu kritik lah terserah. Tapi secara dhamir itu hu itu kan huwa. La ilaha illa huwa. Jadi hu itu dhamirnya kepada Allah kan innamal a'malu bin niyyat gitu aja. Itu sampai begitu. Itu kalau kajian itu Masya Allah kalau kita lihat ulama-ulama di dalam mengkaji itu semakin menunjukkan bahwa agama ini sebetulnya ringan gitu. Tidak berat gitu sebetulnya. Nah, itu Masya Allah dong, luar biasa. Nah, kemudian di sini juga ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat ya. Jangan sholat matahari terbit sampai setinggi tombak ya. Setelah matahari terbit sampai setinggi tombak lah atau galah itu ya. Nah itu jangan sholat. Nah ini menjelaskan bagaimana enaknya jadi umat Islam. Luar biasa lah. Hadis berikutnya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجله لا فرضا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر وقر عينه بهلاكها حين كذبوا وعصوا أمره. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais tadi namanya ya. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika Allah ingin merahmati suatu kaum, Dia mendahulukan ajal Nabi mereka lalu mereka menjadikan Nabi itu sebagai teladan. Dan jika Allah ingin membinasakan suatu kaum, Dia menyiksa kaum itu saat Nabi mereka masih hidup. Sehingga saat Allah membinasakan mereka, Nabi itu menyaksikan. Binasanya mereka membuat senang Nabi itu karena mereka telah mendustakan dan durhaka kepada perintahnya. Bab selanjutnya. Babu fadlir raja. Keutamaan raja. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis salih, menceritakan perihal seorang hamba yang soleh. Ini cerita orang mukmin, seorang mukmin dari keluarga Firaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang buruk. Ghafir ayat 44 sampai 45. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.